Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada chapter kali ini, diperlihatkan Bulma, Dende, dan yang lainnya menonton pertarungan Krillin Gohan dan yang lainnya dari kediamannya Dende, dengan menggunakan TV secara siaran langsung nih guys. Yang dimana terlihat Krillin yang masih melawan manusia panda itu, namun manusia panda itu dapat menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Krillin, dan bahkan dapat melakukan serangan balik kepada Krillin. Krillin yang terkena serangan dari manusia panda itu langsung menghantam tanah dengan kerasnya, tetapi terlihat Krillin malah mengeluarkan tangannya seperti mengendalikan sesuatu, yang ternyata sebelum manusia panda menghantam Krillin tadi, ternyata Krillin sempat mengeluarkan jurusnya yang menyerupai cakram energi yang bisa ia kendalikan dari jarak jauh dan dapat memotong apapun. Lalu terlihat Krillin mengendalikan cakram-cakram energi itu, menuju ke arah manusia panda itu, akan tetapi manusia panda itu dapat menghindarinya. Dan malah cakram-cakram energi itu menuju ke arah Krillin sendiri, karena hal itu membuat manusia panda merasa senang. Akan tetapi Krillin yang terkena cakram-cakram energi itu, bukanlah dirinya, yang ternyata itu hanyalah sebuah bayangan saja. Manusia panda yang melihat hal itu menjadi keheranan. Dan tiba-tiba Krillin sudah berada di belakangnya, dan langsung menyerangnya dengan Kamehameha-nya. Manusia panda yang tidak menyangka kalau Krillin yang tiba-tiba ada di belakangnya itu tidak dapat menghindari serangan yang dilancarkan oleh Krillin. Manusia panda itu yang terkena serangan dari Krillin, langsung menghantam tanah dan terjadilah ledakan yang menyakitkan. Karena serangan itu Krillin akhirnya dapat mengalahkan manusia panda tersebut, dan ia pun menyerahkan manusia panda itu ke para agen patroli galaksi. Setelah dari pertarungannya melawan manusia panda, ia pun pergi ke Pak Tua Kura-Kura. Ketika ia sampai di sana, ia malah melihat Pak Tua Kura-Kura yang dapat dijatuhkan. Pak Tua Kura-Kura yang melihat Krillin yang mendatanginya. Ia lalu berkata kepada Krillin, para nona-nona ini merupakan lawan yang kuat. Mereka bahkan tidak membiarkanku meraba. Maksudku seranganku bahkan tak mengenai mereka. Jadi kita harus fokus untuk melawan mereka. Dan lalu ketua dari nona-nona itu berkata, beraninya kau melakukan itu pada kami, dasar kakek mesum, sebaiknya kau bersiap menerima serangan kami. Muten Roshi, kuakui mereka memiliki chi yang kuat, jika kau menggunakan kekuatan yang kau tunjukkan ketika melawan Jiren, mereka seharusnya bukan masalah bagimu, ujar Krillin. Yang lalu dijawab oleh Pak Tua Kura-Kura itu, kalau ia ingin menggunakan kekuatan itu, pikiranku harus bersih. Mungkin saat ini pikiranku sedang dirasuki oleh energi jahat. Tidak, kurasa aku tahu apa yang terjadi di sini, ujar Krillin sambil menatap ke arah Pak Tua itu. Dan lalu scene berganti ke Tenshinhan, yang dimana dia dan adiknya Kouzu sedang melawan manusia robot. Dan terlihat Tenshinhan yang berhasil memukul manusia robot itu, akan tetapi bukannya robot itu yang terjatuh, malah tangannya yang kesakitan. Yang lalu salah seorang dari agen patroli galaksi menjelaskan mengenai manusia robot itu, yang dimana Bikura Koitur adalah anggota ras manusia logam, seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Manusia logam, sama seperti Mageta dari alam semesta 6, bukankah dia punya semacam kelemahan, ujar Tenshinhan, yang lalu dijawab oleh Kouzu, ejekan, kelemahannya adalah ejekan. Tenshinhan yang telah mengetahui kelemahan dari manusia robot itu, langsung mengejeknya dengan mengata-gatainya dengan kata-kata dasar kepala batu, dasar setengah ton. Akan tetapi kata-kata itu tidak berpengaruh kepada manusia robot itu. Dia itu kan manusia robot, pasti beratnya bisa lebih dari itu, jadi bisa dibilang kata-kata itu masih belum terbilang ejekan, ujar Dende dan yang lainnya yang menonton. Sialan, apa yang termaksud sebagai ejekan untuk dirinya? Yang kemudian datanglah Kouzu yang lalu mengejek manusia robot itu dengan berkata, hei gurita, sambil meledekinya dengan mengeluarkan lidahnya. Manusia robot itu pun menjadi marah, karena tidak menerima ejekan dari Kouzu itu. Dan ia pun berbalik dan lalu berlari ke arah Kouzu untuk menghajarnya. Kouzu yang melihat hal itu, langsung mengejeknya lagi dengan berkata, dasar kau ronsokan karatan tak berguna.
Manusia robot yang mendengar ejekan dari Kouzu itu langsung terjatuh dan terlihat menangis. Lalu Kouzu berkata, "Kau payah soal mengejek Tenshinhan." Lalu kembali ke kakek tua kura-kura, yang dimana ia melawan 3 nona-nona itu dengan menutup matanya dengan menggunakan kain hitam. Walau dengan keadaan mata yang tertutup, kakek tua itu dapat mengetahui gerakan dari para nona-nona itu, dan terlihat ia mampu menjatuhkan mereka. Yang lalu salah seorang dari nona-nona itu berkata, "Apa-apaan sebenarnya kakek tua ini, aku tak pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi lebih kuat setelah matanya ditutup. Dengar gadis-gadis, saat kau melenceng dari jalur kebajikan, kalian pasti akan menerima balasannya, jadi berhentilah menjadi orang jahat oke, kembalilah ke penjara galaksi, dan bersyukurlah masih ada tempat untuk bertaubat," ujar Muten Roshi. Yang lalu dijawab oleh nona itu, "Enak saja, kami tak akan pernah mau kembali ke penjara itu lagi." Ia pun mengatakan kepada teman-temannya untuk menggunakan jurus rahasia mereka, yang dimana mereka menggabungkan diri mereka bertiga menjadi satu, sehingga membuat mereka menjadi besar. Yang lalu Pak Tua Kura-Kura berkata, "Astaga, sekarang mereka sudah tidak seksi lagi." Mereka bertiga yang telah bergabung menjadi satu itu memiliki energi yang besar. Dengan secepat kilat wanita besar itu langsung menyerang Krilin. Krilin yang terkena serangan itu langsung terlempar cukup jauh, sedangkan Pak Tua Kura-Kura itu tidak menyangka kalau wanita ini dapat bergerak dengan secepat itu. Pak Tua Kura-Kura yang berada di samping wanita itu, langsung mendapatkan tendangan aduhai dari nona raksasa itu, sampai membuat ia terlempar sampai menghantam pepohonan yang lebat itu. Lalu Moro mulai bergerak untuk turun ke bumi. Dan lalu terlihat android 17 dan 18 sedang menghajar habis-habisan 73 dan si Moreka, dan terlihat 73 yang terkena tendangan dari android 17 langsung terlempar, dan ia pun langsung ditangkap oleh Moro. Lalu Moro berkata kepada 73, "Sudah ku bilang padamu untuk tidak sembarangan memakai kekuatanku itu." Karena Moro yang masih memerlukan kekuatan dari 73, ia pun langsung mengatakan kepada si Moreka untuk memulihkannya kembali. Yang kemudian si Moreka pun langsung membawa 73 ke pesawat utama untuk dipulihkan. Lalu Gohan, Piccolo dan yang lainnya mulai siaga, karena mereka mengetahui kalau yang ada di hadapan mereka adalah Moro. Lalu Moro berkata kepada mereka, "Sepertinya mereka berdua tidak ada di sini." Lalu Gohan menjawab, "Oh, mereka pasti akan datang. Saat ini ayahku dan Vegeta sedang berlatih untuk menjadi lebih kuat demi mengalahkanmu. Jadi sebelum itu, melindungi bumi adalah tugas kami." Lalu Moro berkata, "Cukup pemberani juga kau, tenanglah, saat ini aku sedang senang." "Memangnya kenapa?" ujar Gohan. "Karena aku sedang beruntung. Saat pertama datang ke planet ini, tidak banyak orang yang memiliki energi yang besar. Akan sayang sekali untuk langsung menyerap kalian semua, bagaimana sebaiknya aku persiapkan hidangan ini?" Yang lalu Sagambo berkata kepada Moro, "Bagaimana kalau dia yang memasak mereka?" Lalu Moro berkata, "Terserah kau saja, tapi jangan sampai membunuh mereka. Aku ingin memakan semua energi kehidupan mereka." Yang lalu Moro pun memberikan energi tambahan kepada Sagambo. Sagambo yang telah mendapatkan energi tambahan dari Moro, badannya langsung bertambah kekar dengan otot-ototnya yang besar itu. Tanpa banyak menunggu lama Sagambo pun langsung dengan cepat melakukan serangan. Yang dimana serangan yang ia lancarkan itu langsung mengarah ke Android 17, akan tetapi Android 17 dapat menahan tinju dari Sagambo itu, walaupun ia harus tergeser ke belakang. Android 18 yang melihat kalau Android 17 kesusahan dalam menahan serangan Sagambo, ia pun langsung ikut menahan dari belakang Android 17. Lalu Gohan, Piccolo dan Jaco juga tidak berdiam diri saja, mereka pun juga ikut menahan Sagambo. Akan tetapi Sagambo dapat menghempaskan mereka, dan lalu Sagambo pun berhasil menangkap kepala Gohan dan Android 17, dan lalu ia pun menghantamkan mereka berdua ke tanah. Lalu Shin pun berganti ke Tenshinhan dan Kouzu yang dimana mereka sedang pergi ke pertarungan Yamcha, yang dimana mereka melihat Yamcha, yang dibuat tidak berdaya oleh lawannya itu, yang bernama Zhao Yogi. Lalu ia mengatakan kalau dia tidaklah sama dengan teman-temannya yang lain yang lemah itu. Lalu Yamcha berkata, kalau dia ini masalah besar, yang kemudian Shin kembali ke pertarungan Krilin dan Pak Tua Kura-Kura, yang dimana mereka sedang bersembunyi di balik batu dari nona besar itu. Lalu Krilin yang merasa kalau mereka akan kalah,
Tapi ia tidak mau kalah tanpa ada perlawanan. Kuharap kau melihat ledakan kekuatan terakhirku ini dan segera kesini kawan. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Krillin ini ya? Mari kita simak saja ceritanya. Lalu Shin menunjukkan keberadaan Goku yang sedang bergegas pergi ke bumi, yang lalu Goku mencoba untuk melacak Chi dari teman-temannya yang berada di bumi. Dan Goku pun mulai merasakan keberadaan Chi mereka, akan tetapi, karena Chi teman-temannya yang di bumi mulai menurun ia pun kesusahan untuk menguncinya untuk berteleportasi ke bumi. Akan tetapi Krillin dengan sisa energinya, ia pun pergi ke atas bukit dan lalu mengeluarkan semua Chi-nya. Karena hal itu Goku pun dapat merasakan Chi dari Krillin itu, lalu Nona besar yang telah melihat Krillin ia pun langsung menyerang Krillin. Krillin yang sudah mengetahui kalau Nona besar itu akan menyerangnya, ia tetap mengeluarkan Chi-nya terus-menerus, dan di saat-saat Krillin akan dihajar oleh Nona besar itu, tiba-tiba Nona besar itu malah terlempar. Yang ternyata itu adalah ulah Goku yang telah berteleportasi ke bumi karena telah merasakan Chi Krillin tadi, yang artinya ia membiarkan pesawatnya tadi terbang tanpa ada pilotnya, yang entah nanti nabrak apa baru bisa berhenti. Lalu Goku berkata, maaf aku kebiasaan datang terlambat Krillin, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.